Mari kita bongkar dari dimensi alam roh. Siapa sesungguhnya Nuh, seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang hidup pada masa lampau. Nama Nabi Nuh yang kita kenal berasal dari suku China, Chinese. Dialah suku yang tertua di muka bumi ini dan memperanakan semuanya tersebar keturunannya di seluruh muka bumi. Ham, Sem, dan Yafet. Keturunannya ada yang baik, ada yang jahat. Tersebar di penjuru dunia melalui perkawinan silang antara satu dengan yang lain. Dan mengakibatkan ada suku Afrika, ada suku Mesatoponia, dan ada suku dari Atlantika Utara. Sehingga berbagai jenis rambut, ada yang rambut lurus, rambut kribo, rambut kuning, rambut hitam, tersebarlah seluruh penjuru muka bumi ini. Mengapa bangsa China adalah bangsa yang terkuat, bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan yang sungguh tinggi, bangsa yang tertua yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan mereka tersebar ke seluruh penjuru bumi dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tetapi sayangnya di akhir zaman ini dipakai oleh setan dan dikuasai oleh setan. Makanya penglihatan mempelai di 3 tahun yang lalu, ilmu tabib kedokteran, ilmu pengetahuan berjenggot, teknologi, semuanya dipegang oleh mata sipit. Mengapa Nuh adalah manusia yang terpilih pada saat itu? Karena dia menjaga hubungan kekudusan, kebenaran di hadapan Tuhan. Dan ajaran yang paling tertinggi di antara ajaran Kristus, nomor 1 yang tertinggi, ajaran yang kedua yang tertinggi adalah agama Buddha. Kekudusan hidup, perkenanan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dan inilah penelusuran pembukaan roh di alam dimensi roh. Siapakah Nuh ini? Hanya satu pribadi ini yang berkenan pada zaman itu, memelihara kekudusan hidup dan tidak mencemarkan tubuhnya kepada dunia Sodom dan Gomora, kepada dunia free sex, kepada dunia penyembahan berhala. Ya, karena dia sungguh-sungguh orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak tercemar dengan hal-hal duniawi. Itu pembukaan roh dari dimensi roh. Anda mau percaya atau tidak? Inilah pembukaan roh dan rahasia ilahi yang kami bongkar. Makanya orang China juga sangat dibenci oleh orang-orang duniawi. Karena apa? Dengan kesuksesannya, dengan kecantikannya, dengan ketampanannya. Lihatlah keturunan dari China, dari Nabi Nuh ini sangat-sangat cantik. Dan memang Tuhan memberkati keturunan dari Nabi Nuh ini sangat cantik, Bapak Ibu. Baik dari segi kulit. Lihat keturunan ini, ada perpecahannya, Korea, Hong Kong, China, ya, Jepang, itu keturunan perpecahannya. Nah, kalau Anda lihat di geografis Indonesia ini, keturunan itu ada didapat di dalam suku Dayak, ada China, ngasih China asli, itu sangat-sangat cantik Bapak Ibu, sangat tampan. Ya. Jadi, mengapa mempelai ini terpilih, mempelai juga dari suku China, asli keturunan Nabi Nuh, menjaga kebenaran kekudusan hidup walaupun orang lain tidak lihat. Makanya orang China yang masih memegang adat Taiwan juga, iya, orang Taiwan, itu menjaga benar-benar kekudusan hidup. Di malam pertama itu Bapak Ibu harus dijaga oleh mertua. Ya, kalau tidak ada darah perawan, tidak ada darah perawan Bapak Ibu, yang mengalir di kain putih itu Bapak Ibu, langsung disiksa Bapak Ibu, menderita. Ya, kekudusan hidup itu dijaga nomor 1 Bapak Ibu, nomor 1 kekudusan hidup. Tapi karena seiring jalan Bapak Ibu jebol. Seiring jalan moralitas manusia jebol Bapak Ibu, jebol. Hanya keluarga-keluarga yang tetap memegang teguh kebenaran dan kekudusan hidup itu Bapak Ibu, itu harus mereka benar-benar Bapak Ibu. Makanya orang Chinese itu, mengapa mereka menyembah dewa matahari? Mereka itu melihat sinar aura daripada manusia itu. Yang mana bercahaya ini? Ya, Hong Kong. Hong Kong. Jadi, yang mana bercahaya sinar aura mukanya?
aura mukanya Bapak Ibu ya. Makanya mempelai ini di kota PI itu Bapak Ibu, orang-orang Chinese yang kaya raya itu kalau berjabat tangan dengan mempelai, gemetar dorang Bapak Ibu, gemetar. Seperti tas turun Bapak Ibu, langsung jatuh cinta. Tidak sanggup menatap cahaya mukanya mempelai. Kenapa? Mereka ini penyembah matahari dengan dupa. Dupa menyembah matahari. Apa yang mereka itu menyembah dewa matahari? Mereka ingin melihat manusia siapa yang memiliki cahaya berkilau-kilauan seperti sinar matahari itu. Nah, mempelai ini kalau jabat tangan Bapak Ibu dengan seorang pria, harus hati-hati. Langsung gemetar, langsung jatuh cinta deh. Karena mempelai kami ini kan Dewi Cinta. Jadi, jadi mempelai itu makanya kami katakan harus berkurung diri banyak-banyak di dalam rumah supaya tidak eh, supaya berkurung di dalam kamar menyembah Tuhan, ya, mendengar lagu rohani, mendoakan orang, ya, menyembah Tuhan, berpuasa di dalam kamar saja, tidak usah menemui banyak orang. Walaupun orang-orang itu datang silih berganti di rumah mempelai, kalau mempelai kami ini kami bilang di dalam kamar saja mempelai, jangan keluar ya. Ya, seperti itu supaya jangan ada para pria ya jatuh cinta ya karena tatapan mempelai ini, tangan mempelai ini kalau karena dia Dewi Cinta ya, Dewi Matahari ya. Kalau dia memegang tangan begini, mukanya berkilau-kilau bercahaya, tatapan matanya penuh cinta, bukan langsung jatuh cinta. Jadi itu yang kami jaga ya, jangan sampai manusia biasa klepek-klepek jatuh cinta deh sama mempelai kami ini. Jadi mempelai kami ini kami katakan harus taat, mempelai seperti dulu-dulu harus mempelai ini taat. Kalau kami bilang jangan keluar rumah, jangan keluar kamar, walaupun banyak orang, ada acara apa-apa, biarkan saja suami mempelai yang tangani. Ya, di luar rumah. Ya, mau bakar ikan kah? Mau ketemu teman-temannya, suaminya mempelai apa? Biarkan saya. Kalau kami katakan mempelai, tinggal aja di dalam kamar menyembah Tuhan, memuji Tuhan atau mempelai live. Ya, jangan pusing dengan tamu-tamu dunia nyata. Jangan. Ya, jangan. Mempelai harus fokus di pelayanan dunia alam roh. Ya, mempelai harus fokus di uh, online. Ya, kalau kami suruh begitu, mempelai kami ini taat sekali. Nah, jadi supaya banyak rahasia yang mempelai harus ketahui dan dibukakan. Ya, kami meminta mempelai setiap hari untuk live. Ya, tapi itu dari kesanggupan mempelai juga karena dia sangat capek ya. Tapi mempelai kami ini adalah mempelai taat. Walaupun dia capek secara fisik, kalau kami meminta untuk live, dia pasti akan lakukan. Ya, seperti itu mempelai kami ya. Dia taat. Itu yang kami sangat sayang kepada mempelaiku ini. Aku itu yang berkata-kata pada saat ini sangat sayang kepada mempelaiku ini karena dia taat, setia ya, walaupun dia capek, dia apa. Tapi kalau kami katakan mempelai live lah malam ini, ya dia taat Bapak Ibu. Ya itulah yang sifat itulah yang membuat hati kami ini bergetar. Hati kami yang bergetar Bapak Ibu ya, untuk mencintai dia, lebih lagi mencintai dia, lebih lagi mengasihi dia. Ya karena dia orangnya sederhana. Ya sederhana. Sederhana orangnya. Kalian lihat kan dia pakai baju bagus-bagus ya, ini karena ya supaya kan tahulah dunia kan. Dunia ini kan suka menghina, mencemooh. Jadi mempelai kami ini beli baju yang bagus-bagus. Ini bajunya dulu-dulu kan. Dia udah pakai berapa kali live kan. Baju dulu-dulu ini Bapak Ibu yang dia pakai berapa kali live. Ya. Jadi bajunya itu disimpan suaminya. Ini dia lagi lipat-lipat, gantung-gantung bajunya, lagi beres-beres terus Bapak Ibu. Siang malam itu beres-beres rumah. Ditambah lagi nih belum selesai dekorasi kamar ini ya. Kamar dari dinding triplex. Ya, tapi nyaman bagi mempelai ini, sebuah taman yang indah, taman yang Eden. Karena mempelai sulap ini, kamar ini jadi taman yang Eden, yang indah. Ya, sederhana tapi disulap jadi mewah, jadi wah, wah. Ya, dan dunia besok-besok tidak akan tahu mempelai live dari ruangan yang sederhana, tapi mempelai sulap jadi taman Eden, taman di hatinya Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi pembukaan roh ini sangat penting untuk dunia ketahui, karena dunia sudah mau ditutup Bapak Ibu ya. Dunia sudah mau ditutup. Jadi pada saat ini, inilah yang harus diketahui dunia. Inilah yang harus diketahui oleh dunia. Makanya mempelai katakan, ya, dunia harus mengetahui kebenaran
yang sudah tersembunyi berabad-abad. Mungkin kebenaran ini dirahasiakan oleh dunia 66 yang sudah mengetahui ada di dalam buku mereka, tetapi mempelai membongkar ini semua di alam dimensi roh. Tidak ada yang tersembunyi, karena mempelai naik turun Bapak Ibu ke roh ilahi, penuh bahagia, penuh sukacita bahagia bersama Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kita sanjung, kita tinggikan. Dia pencipta alam semesta. Ya, selalu mempelai itu menghampiri, mencari hadirat Tuhan. Ya, sampai mempelai ketemu di dunia fisik. Kalau dunia pun menolak, dianggap sesat penyesat, ya terima kasih. Tetapi manakala kami pada waktu itu mengambil tubuh supranatural, barulah kalian tahu dan kalian mencari kami. Sudah tidak ada. Disitulah akan terjadi ratap tangis. Penyesalan yang luar biasa akan terjadi Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Dan kami akan meninggalkan segala sesuatu. Jikalau kami sudah berubah ke tubuh supranatural ilahi, kami sudah tidak perlu makan, minum. Baju jubah kami pun tidak perlu diganti-ganti. Kenapa? Sudah memakai tubuh kemuliaan. Sudah memakai tubuh kemuliaan sayang. Ya, tidak perlu ganti baju. Ya, tubuh kemuliaan itu kekal abadi. Nah, di situ lagi kami sudah tidak mau lagi taruh nomor rekening, minta-minta belas kasihan dunia 66 supaya mereka ini selamat. Ya, uang kalian tuh Bapak Ibu ditabur untuk orang miskin supaya kalian tuh bisa ada rumah di surga. Itu kalian bisa paham tidak sampai di sini manusia? Paham tidak manusia tanah sampai di level ini? Ya, kalian buang harta kalian, kalian berkati hamba-hamba ilahi, kami berkati orang susah, kalian mendirikan rumah yang tidak kelihatan, abadi kekal, hartamu di surga banyak. Rumahmu indah. Jangan hartamu di surga, di dunia menumpuk, rumah di surga seperti kandang ayam. Ya, enter DP pondasi tidak ada. Apalagi atap seng, apalagi DP atap, tidak ada berbentuk rumah. Ya, kalau mempelai tinggalnya di istana, istananya Pangeran Ilahi. Ya sayang, seperti itu. Jadi milikilah harta abadi. Makanya mempelai katakan kepada orang-orang kaya, jangan tampung harta Anda di dunia. Anda bisa jadi gila. Manakala bencana alam datang, 10,5 magnitudo sampai 12, rata tanah. Anda cari rumah Anda tidak ada, perusahaan Anda sudah tidak ada, rubuh rata tanah, bukan menjadi gila sinting miring. Lebih baik tanamlah saham Anda, modal Anda di kerajaan surga. Itu pencuri, ngengat, dan karat tidak akan merusaknya. Pencuri tidak akan datang pencurinya. Karena apa? Semuanya dicatat lengkap. Nama Anda, kelahiran Anda, ya, harta yang Anda buat. Itu apa yang Anda tabur di dunia itu akan berbentuk bahan-bahan bangunan di surga. Mau tidak? Kalau tidak menabur di bumi, tidak melihat orang susah, kiri kanan janda miskin ya, umur 60 tahun ke atas. Jangan janda montok, janda muda, jangan. Anda salah menabur. Kalau Anda tabur di janda montok, janda seksi, ya, kon DP tete so setengah begini keluar, kon DP pongo-pongo pantas surah palia DP cawat, acilaka. Neraka tempatmu sayang. Jangan protes. Jangan protes kalau sampai di sana. Anda bilang, kenapa saya ada di neraka ini bersama dengan janda-jandaku? Padahal saya semua nabur. Mempelai bilang mau nabur. Kita semua nabur sama janda. Ternyata salah janda Bapak Ibu ya. Yang ditabur itu salah janda. Janda montok yang dipitabur. Haleluya. Ya. Jadi haleluya. Si King Kong sama Ida Dayak itu ya Lucifer itu sendiri. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya. Haleluya. Pembukaan roh ya Bapak Ibu. Ternyata Wiro Sableng tahu Bapak Ibu. Wiro Sableng ini buka-buka roh juga ya. Soalnya dia so tapak geni. Tapak geni 212. So 312 ini Wiro Sableng. Buka. Taburan di tanah tandus tuh. Kongko apa ya? Pemutihan King Kong, maaf Anda dukun. King Kong Anda sorry, mempelai tidak ikut live chat ya. Rupanya berinteraksi di live chat ini. Ya itulah kita bertemu di sini.
saling menyapa satu dengan yang lainnya. Apa yang belum diketahui harus secepatnya diketahui. Ya, karena kebenaran itu harus dibongkar Bapak Ibu ya, harus diketahui. Nah, seperti itu. Jadi Kingkong dukung apa tukang urut. Jangan-jangan tukang pijet. Yang penting jangan tukang pijit plus-plus. Ada juga tukang pijit plus-plus. Urat yang tak salah jadi lurus. Urat yang lurus dia bikin tak salah. Tukang pijit plus-plus. Datang ke tukang pijit plus-plus. Ada bajalan lurus. Pulang Sumaraya. Tahu juga tukang pijit plus-plus tuh. Tukang, tukang pijit plus-plus pekerja semua dia urut. Urat yang lurus jadi bengkok semua. Pulang keluar dari ruangan tukang pijit plus-plus sudah sepegang dinding itu Maraya. Maraya saya. Jadi Anda jangan salah. Ya, Anda jangan salah masuk. Hati-hati Anda. Ya, manusia ya. Anda harus cross check benar-benar. Anda ini pergi di mana ini? Tukang pijit, tukang urut, pijit plus-plus atau